Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi birridni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Perwiritan Musalla Darul Naim beserta jajarannya, mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, ibu-ibu anggota Perwiritan Musalla Darul Naim. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini semuanya mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar, Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, yaitu musala yang kita cintai ini, dalam rangka menghadiri majelis yang mulia, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ta'lim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit-penyakitnya. Dan yang belum nikah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jodohnya. Dan semua doa niat kita, hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema atau judul kajian kita pada siang hari ini, yaitu manusia tidak akan pernah terhindar dari yang namanya ujian, cobaan Allah Subhanahu wa taala. Apa judulnya, Bu? Nah, nganggut-nganggut aja tadi, ya. Manusia tidak akan pernah terhindar dari ujian, cobaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janjinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im walanabluwannakum bisyai'in. Dan pasti kata Allah, kami akan memberikan ujian cobaan kepadamu.
bisyai, dengan sesuatu. Kalau sudah dikatakan sesuatu, berarti ujian cobaan Allah itu banyak bentuknya, banyak ragamnya. Kalau kita teruskan ayat ini, ibundaku yang dirahmati Allah, ujian cobaan Allah itu ada 5. Yang pertama, minal khauf. Apa itu minal khauf? Daripada rasa takut. Khauf, takut. Jadi takut ini termasuk ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah merasakan takut? Pernah. Takut ini ada pada diri manusia karena sudah dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya apa yang membuat kita takut, Bu? Yang membuat kita takut biasanya apa? Hidup takut mati, kaya takut miskin, sehat takut sakit. Itulah yang biasa membuat kita takut. Jadi takut ini termasuk salah satu bentuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, walju, rasa lapar. Ibu-ibu tadi sudah makan siang, Bu? Masih lapar, Bu? Enggak. Ketika kita lapar, kita punya sesuatu, bisa kita makan. Enggak punya sesuatu, punya uang, bisa kita ke kedai, rumah makan, beli kita makanan supaya hilang rasa lapar kita. Tapi berapa banyak saudara kita yang di luar sana, Bu? Kadang setengah hari tidak makan, kadang 1 hari tidak makan, kadang berhari-hari tidak makan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam mulut sehingga membuat mereka lapar. Dengan keadaan fakir, dengan keadaan miskin, ini termasuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita yang mampu, Bu, akan merasakan lapar juga, seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Kapan? Ketika berada di bulan suci Ramadan. Bu, full enggak puasanya Ramadan kemarin? Kalau ibu-ibu yakin tidak ada yang full. Tapi gimana, Bu, selama 12 jam kita tidak makan, tidak minum? Apakah kita merasakan lapar? Pasti. Ustaz, awak puasa Ustaz, alhamdulillah, tidak lapar, tidak haus. Ini diragukan puasanya ini. Orang 12 jam tidak makan, tidak minum, pasti merasakan haus dan lapar. Kalau tidak terasa, berarti diragukan puasanya. Ini pun termasuk ujian cobaan dari Allah. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kekurangan atau kehilangan harta. Sekarang kita punya harta, kita punya rumah, kita punya kebun sawit, kita punya kendaraan. Pokoknya semuanya kita punya. Tapi ingat satu yang tak boleh kita punya, apa? Sifat sombong. Terkadang orang dengan adanya kekayaan keluarlah sifat sombong. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang kaya tiba-tiba miskin. Rumahnya gedong tiba-tiba hanyut terbawa banjir. Kendaraannya banyak, terjadi kebakaran, semuanya habis dilalap api. Ini termasuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yang tak boleh harus
Makanya kita tak boleh mempunyai sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib sombong, selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh mempunyai sifat sombong. Bu, makanya kita jadikan pelajaran, Bu, kisah-kisah yang ada di zaman dahulu. Ada seorang manusia di zaman Nabi Musa yang dulunya luar biasa taat kepada Allah, taat kepada Nabi Musa. Karena dia miskin, minta doa dia kepada Nabi Musa supaya Allah berikan harta. Doa Nabi Musa diijabah oleh Allah, sehingga orang ini menjadi orang yang kaya raya. Siapa dia? Qarun laknatullah alaih. Saking kayanya Qarun, orangnya sudah mati, Bu, tapi masih juga disebut-sebut. Ketika ibu menemukan sesuatu di dalam tanah, apakah berbentuk gelang, apakah berbentuk cincin, apakah berbentuk anting-anting, ketika ibu ambil, pasti ibu mengucapkan ini harta Qarun. Saking kayanya Qarun, Bu. Bagaimana nasib Qarun? Karena sombong, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan beserta harta-hartanya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, anfusi, kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa. Suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup. Hidup mati yang diciptakan oleh Allah adalah ujian, cobaan yang diberikan Allah kepadamu. Satu lagi yang enggak boleh dipinta, satu lagi yang enggak boleh kita lakukan ketika terjadi yang namanya kematian, meratap. Itu yang enggak boleh. Kalau sedih wajar, kalau nangis wajar, tapi kalau meratap, itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wasamarat, kehilangan atau kekurangan buah-buahan. Kita punya sawit setengah mati, kita urus sawit kita, habis duit kita untuk memupuk sawit kita. Agar apa? Agar hasilnya bagus, agar hasilnya banyak. Ternyata Masya Allah, Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan. Ketika saatnya panen, ternyata hasilnya tidak bagus, ternyata buahnya pun tidak banyak. Ini termasuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang tak punya iman, Allahu Akbar, berapa banyak orang yang punya sawit stres gara-gara sawitnya. Inilah bentuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mendapat ujian, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah, apa yang harus kita lakukan, Bu? Tak lain dan tak bukan yaitu sabar. Makanya di ujung ayat ini, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sabar itu termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sabar, Allah katakan sendiri di dalam Al-Qur'an, innallaha ama'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah uji ibu, Allah beri cobaan ibu berupa sakit, ibu harus sabar. Sabar, Bu. Sakit kita sekarang ini enggak seberapa tuh, Bu. Kalau dibandingkan sakitnya para nabi, para rasul. Salah satu nabi, Masya Allah, tabarakallah, Nabi Ayub selama 18 tahun menanggung sakitnya. Tak ada satupun obat
yang bisa menyembuhkan sakitnya. Tapi karena sabarnya Nabi Ayub, Allahu Akbar kabira, Allah berikan yang terbaik kepada Nabi Ayub. Dan satu lagi Bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin kuat ibadah kita. Solat kita enggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis kita, infak sedekah kita, haji kita, baca Al-Quran kita. Jangan kita menganggap kita jauh dari ujian cobaan Allah. Malah sebaliknya, orang yang semakin kuat imannya, semakin kuat ibadahnya, semakin banyak cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Sa'id pernah bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala?" Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang berat, yang banyak ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya. Yang pertama yaitu nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu Masya Allah berat, banyak ujian cobaan yang diberikan oleh Allah. Selain daripada Nabi dan Rasul, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, ketika Allah kasih ujian cobaan, sebenarnya Allah itu bukan benci dengan kita, Allah itu bukan tak suka dengan kita, malah sebaliknya. Justru Allah sayang, justru Allah cinta kepada kita. Allah ingin melihat seberapa besar hambanya bisa sabar menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian, tidaklah Allah memberikan cobaan kepada manusia illa wus'aha, kecuali menurut kesanggupannya. Jadi kecil ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita tuh. Makanya kita harus ikhlas menghadapi ujian tersebut. Kita harus sabar menghadapi ujian tersebut. Dan satu lagi, kita harus berhusnuzon atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu kisah nih Bu. Satu kisah yang dialami oleh seseorang. Mudah-mudahan kisah ini dapat memotivasi kita untuk dapat menjalani kehidupan. Karena kita tahu mana ujian, mana cobaan. Ada seorang bapak. Bapak ini kerjanya jualan anak ayam. Tahu anak ayam Bu? Yang warna-warni, merah, kuning, hijau. Jangan pula ditambahi di langit yang biru. Ya, itu lagu pelangi-pelangi. Habis sholat subuh berangkat, menjelang maghrib pulang. Setiap hari seperti itu. Jadi suatu ketika pulanglah si bapak ini ke rumah, didekatin oleh istrinya. Pak, tadi anak kita dipanggil oleh gurunya. Gurunya bilang uang SPP harus selesai, harus dilunasi. Berarti nunggak duit SPP-nya Bu. Berapa kata si bapak? Si ibu menjawab 1.500.000 Pak. Ya Allah Bu, bapak belum ada uang. Insya Allah besok kalau bapak ada uang, bapak akan melunasi semua SPP anak kita. Amin, kata si ibu tadi. Maka bersih-bersihlah si bapak ini. Solat maghrib di masjid. Habis solat maghrib hendak pulang dia, iktikaf sampai menjelang isya. Setelah solat isya pulang ke rumah, makan malam. Si bapak ni bilang sama istrinya, Bu,
Bapak izin sebentar mau keluar, mau ngambil anak ayam mau dijual besok. Mungkin bapak ngambilnya agak banyak. Kalau bapak terlambat nanti sudah diambil oleh orang. Yang biasa jualan anak ayam tiap hari cuma 25 ekor. Karena dia butuh duit, 100 ekor lebih dibawanya anak ayam, Bu. Pas pulang ke rumah dikasihnya makan. Masuk ke dalam kamar, bilang dia sama istrinya, Bu, nanti malam kita bangun yuk. Kita sholat tahajud sama-sama. Kita baca Al-Quran, kita zikir sampai menjelang azan sholat subuh. Titit, 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 titit. Bangunlah mereka berdua. Ngambil wudhu. Si bapak tadi Allahu Akbar. Si ibu tadi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. So sweet, Bu. Iya. Suami istri bangun tengah malam beribadah kepada Allah, dikala semua manusia dalam keadaan tidur, dalam keadaan nyenyak mimpi, bangun berdua bermunajat kepada Allah. Suami mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, si istrinya dari belakang amin, amin, amin. Masya Allah. Jarang yang terjadi seperti itu, Bu. Ada kalanya cuman bapaknya aja solat, ibunya tidur. Ada kalanya cuman ibunya saja solat, bapaknya tidur. Ada kalanya anak-anaknya solat, bapak emaknya tidak solat. Nah, sambung cerita ni, Bu, ya. Sebentar lagi. Sampai menjelang azan solat subuh, si bapak tadi tetap dia ke masjid solat berjamaah. Si ibu di rumah solat subuhnya sendirian. Setelah solat subuh pulang ke rumah, biasanya berangkat. Ini ditundanya sebentar berangkat. Dibukanya Al-Quran, baca Al-Quran 4 surat. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Al-Waqi'ah, yang ketiga Al-Muluk, yang keempat An-Naba. Bisa diingat, Bu. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, An-Naba. Kalau kita amalkan 4 surat ini, apapun permasalahan hidup kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita yakin. Setelah baca Al-Quran, sarapan, apa kata si bapak? Bu, nanti bapak jualannya agak jauh. Nah, kenapa enggak di pasar, Pak? Biarlah, Bu, mungkin bapak jualan hari ini agak jauh di kalangan sana. Karena hari ini tampaknya sedang ramai-ramainya. Tapi jauh, Pak. Bapak naik apa ke sana nanti? Biarlah bapak jalan kaki dari rumah menuju ke terminal. Di terminal nanti sama-sama dengan pedagang lain naik mobil pick up menuju ke kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Berangkatlah si bapak tadi. Assalamualaikum. Di perjalanan hampir sampai ke terminal, ada mobil kenceng kali jalannya, Bu. Tertabraklah si bapak ini. Allahu Akbar. Melanting si bapak ni. Bangun si bapak ni. Pegal-pegal semua badannya. Tapi fokus dengan barang dagangannya. Ternyata semua ayam keluar semua, Bu, Pak. Ada yang pecah kepalanya, ada yang kakinya patah, ada yang kencot, ada yang sayapnya lepas. Banyak yang mati daripada yang hidup. Banyak yang rugi pokoknya. Maka keluarlah air mata si bapak ini. Ya Allah, Engkau maha tahu, ya Allah. Tadi malam aku bermunajat kepadamu, ya Allah. Aku solat, ya Allah. Aku zikir, ya Allah. Aku baca Al-Quran, ya Allah. Aku perlu uang, ya Allah. Apa balasanmu, ya Allah? Apakah ini balasanmu, ya Allah? Kesel dia, Bu. Alhasil sadar dia. Ya Allah, astagfirullah. Maaf, ya Allah. Maaf, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Aku khilaf, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Netes air matanya, dimasukkan semua tadi ayam-ayam yang jatuh, yang mati, yang hidup, yang kencot. Alhasil
pergi dia bu, enggak melanjutkan perjalanannya ke pasar, ke Kalangan. Alhasil melencong dia ke tempat yang lain. Ternyata dilihatnya ada musola. Masuk dia ke dalam musola, mengambil wuduk. Allahu Akbar. Solat dia bu. Habis solat, maka tertidurlah dia, mungkin oleh capek tadi. Tertidur. Sedangkan anak-anaknya sudah sekolah, istrinya pun sedang di rumah, lagi beres-beres rumah. Setelah beres-beres rumah, istrinya tadi duduk di depan TV, yang diambil remote, ngidupin TV. Ternyata ada berita duka. Pemirsa, ada terjadi kecelakaan. Satu mobil pick up, semua penumpangnya masuk jurang, meledak. Tak ada satu pun yang dikenali. Semua korban sedang dievakuasi. Mendengar itu, Masya Allah, apa reaksi si ibu tu? Teriak-teriak tu bu, suamiku meninggal, suamiku meninggal, suamiku meninggal. Saking besar teriakannya, datang semua tetangga. Kenapa bu? Bu, suamiku meninggal bu. Alhasil dipasang bendera putih. Ya, diumumkan di masjid, diumumkan di musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal si bapak tadi sedang tidur di musola. Maka bangunlah bapak tadi, ngelihat jam. Ya Allah, sudah jam 11 ini. Ayo pulang ajalah. Alhasil pulanglah si bapak ini. Dari jauh dah kelihatan di rumahnya rame. Dilihatnya ada bendera putih. Maka teriaklah si bapak ini sambil lari. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Katanya. Dilihatlah oleh orang yang ada di dalam tadi. Nah, hendak mati. Hendak mati ini. Alhasil pas nyampe diceritakan bu, kenapa bisa hendak meninggal. Ya, diceritakan alhasil si bapak tadi sujud syukur, si istri tadi sujud syukur, anak-anaknya pun yang pulang karena dapat kabar bapaknya meninggal, dilihatnya bapaknya masih hidup, sujud syukur. Semua yang hadir pada saat itu sujud syukur. Bayangkan bu, coba kalau hendak terjadi kecelakaan apa bu yang dialami oleh si bapak ini, maka akan masuk bersama-sama ke dalam jurang. Inilah salah satu hikmah bu. Alhasil tak lama kemudian, maka datang mobil yang menabrak si bapak tadi. Keluar seorang pemuda yang begitu tampan dari dalam mobil, memakai dasi, memakai jas, bertanya, siapa di sini yang jualan anak ayam? Oh, ternyata di situ. Alhasil, Masya Allah, ketemulah sama si bapak tadi. Pak, bapak yang jualan anak ayam tu? Iya, mohon maaf pak, saya tadi yang nabrak bapak. Ya Allah pak, kenapa bapak nabrak saya? Kenapa bapak tidak berhenti? Kenapa bapak tidak turun? Mohon maaf pak, katanya. Mohon maaf, saya enggak berhenti, saya enggak turun, karena di dalam mobil saya ada keluarga saya yang sedang sekarat. Kalau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, maka akan meninggal. Silakan bapak hitung kerugian bapak. Kalau bapak ada luka-luka, kita ke rumah sakit. Alhasil setelah dihitung, kerugiannya 2 juta rupiah. Sebagai permohonan maaf saya pak, kata orang kaya tadi, dikasihnya uang 15 juta. Banyak bu? Banyak lebihnya. Berapa lebihnya bu? Itulah hikmah di balik ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepadanya,
dan semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang berhusnuzon kepada Allah atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.